Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang pentingnya refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, Nakita Salsabila Yuhadia. Yang kedua, Silmiati. Yang ketiga, Widya Sania. Yang keempat, Ridho Badar Babori. Dan yang terakhir, saya sendiri, Agalatama Kisenta. Berikut ini adalah subbab-subbab atau submateri-submateri yang akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Setidaknya ada 5 submateri yang akan kami jabarkan dan kami jelaskan. Untuk kelima submateri tersebut, mungkin bisa teman-teman baca sendiri pada slide yang kami tampilkan. Untuk materi yang pertama, tentang pendahuluan dan gambaran refocusing anggaran, akan saya jelaskan sendiri. Apa itu refocusing anggaran? Refocusing anggaran bisa diartikan sebagai pemangkasan dan pengalihan sejumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam APBN atau APBD oleh pemerintah atau kepala daerah bersama-sama dengan DPR atau DPRD dikarenakan anggaran tersebut tidak mungkin atau tidak bisa direalisasikan dalam tahun berjalan. Sebagai gantinya, anggaran tadi dialihkan kepada hal lain yang dirasa perlu atau dirasa mendesak. Anggaran yang bisa direfokuskan adalah anggaran perjalanan dinas atau anggaran kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Setelah anggaran tadi direfokuskan, maka tahapan selanjutnya adalah merealokasikan anggaran tersebut ke lembaga atau kementerian terkait, seperti Kemenkes, Kemendikbud, Kementan, Polri, dan lembaga lainnya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa refocusing anggaran perlu dilakukan? Refocusing anggaran biasanya dilakukan karena ada prioritas utama yang harus diambil oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kemenkeu akan membuat peraturan yang akan mendorong Pemda untuk melakukan refocusing anggaran daerahnya masing-masing, dan untuk tingkat pusat, Kemenkeu akan saling berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Kita beralih kepada slide selanjutnya. Bagaimanakah gambaran refocusing anggaran di masa pandemi? Refocusing anggaran sejatinya diberlakukan kepada kementerian atau lembaga dan juga Pemda. Itu pun kalau kondisinya darurat. Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian atau lembaga dan juga Pemda untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bansos, dan dukungan bagi dunia usaha, khususnya UMKM. Dengan kata lain, anggaran akan difokuskan untuk penanganan pandemi di Indonesia. Bisa juga dibilang refocusing anggaran ini sebagai dana yang berasal dari rakyat dan kembali lagi kepada rakyat. Nilai realokasi anggaran yang digelontorkan oleh kementerian atau lembaga kepada gugus tugas COVID-19 adalah sebesar 10 triliun rupiah. Hingga saat ini, realokasi anggaran yang telah disalurkan adalah sebesar 3,14 miliar yang mana digunakan untuk penyediaan APD dan alat kesehatan lainnya. Tentunya, dalam menerapkan kebijakan refocusing anggaran ini, ada dasar hukumnya. Yang mana dasar hukumnya adalah Inpres nomor 4 tahun 2020 dan diperkuat lagi dengan SE Menkeu tahun 2020. Untuk nomor surat edaran lengkapnya bisa teman-teman lihat pada slide. Dalam surat edaran tersebut, para menteri atau pimpinan lembaga diarahkan untuk melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Dan untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
kebijakan refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19. Kebijakan refocusing anggaran di masa pandemi COVID-19. Kita mengetahui bahwa COVID-19 berdampak terhadap kebijakan pemerintah di Indonesia. Dampak tersebut dikarenakan adanya PSBB, bantuan kesehatan yang besar yang harus disiapkan, dan banyak hal lainnya. Kementerian Dalam Negeri meminta Pemda melakukan refocusing anggaran untuk menanggulangi pandemi COVID-19, yang mana memberikan kebijakan. Yang pertama, refocusing anggaran kementerian atau lembaga dan Pemda. Presiden telah menginstruksikan kepada seluruh kementerian atau lembaga dan daerah untuk melakukan refocusing anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial, dan mendukung dunia usaha, khususnya UMKM. Selain dilakukan pemotongan anggaran untuk konsolidasi fiskal, dan ada juga belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi COVID-19. Saat ini telah ada beberapa kegiatan yang direfokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan COVID-19. Antara lain seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat. Dari hasil realokasi tersebut, anggaran akan ditujukan untuk beberapa kementerian atau lembaga terkait teknis penanggulangan COVID-19, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, kementerian atau lembaga lainnya untuk peralatan terkait penanggulangan COVID-19. Hingga saat ini, realokasi anggaran telah disalurkan melalui gugus tugas COVID-19, di mana dari anggaran 3,14 triliun sudah disalurkan untuk penanggulangan COVID-19 sebesar 2,06 triliun, yaitu antara lain untuk menyediakan APBD dan alat kesehatan di rumah sakit 1,09 triliun dan sebesar 975 miliar untuk mengganti klaim perawatan di rumah sakit yang menangani pasien COVID-19. Saat ini, jumlah klaim rumah sakit yang sudah dibayar sebesar 85,87 miliar untuk 1.888 pasien COVID-19. Pasca penetapan Perpres 54/2020, ada penghematan lanjutan atas belanja kementerian atau lembaga, di mana sumber penghematan adalah kegiatan atau proyek yang terhambat akibat adanya pandemi COVID-19 atau dapat ditunda ke tahun berikutnya. Pedoman penghematan tersebut adalah belanja yang tidak terkait dengan penanggulangan COVID-19. Dapat ditunda, belanja modal untuk proyek yang dapat ditunda atau diperpanjang waktunya. Yang sudah dikontrakkan dapat dinegosiasi kembali dengan pihak ketiga untuk ditunda pengerjaannya karena terdapat COVID-19, belanja pegawai yang dilakukan penundaan kenaikan tunkin dan pengangkatan CPNS serta delayering. Yang kedua, perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM. Hingga 8 Mei 2020, realisasi penyaluran program Keluarga Harapan adalah sebesar 16,57 triliun. Sementara, realisasi penyaluran program sembako sebesar 14,45 triliun. Selain itu, ada bantuan langsung tunai desa, yaitu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 dengan total anggaran 21,19 triliun yang bersumber dari dana desa beserta BLT 600.000 per KPM per bulan selama 3 bulan dengan kriteria penerimaan yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan tidak termasuk penerima PKH, kartu sembako, dan kartu prakerja.
Pemerintah telah menyiapkan program subsidi bunga untuk UMKM dan ultramikro. Total subsidi bunga adalah sebesar 34,15 triliun. Juga dukungan bagi usaha UMKM dengan stimulasi kredit UMKM. Subbab selanjutnya tentang efektivitas dan pengawasan refocusing anggaran. Efektivitas. Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan mengenai pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi ke kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja anggaran. Pemerintah perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah atas kinerja pelayanan terpadu satu pintu dan kinerja percepatan pelaksanaan berusaha. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang pemberian penghargaan dan atau pengenaan sanksi kepada kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah yang ditandatangani pada 6 Maret 2020. Pemberian penghargaan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dapat berupa piagam atau trofi penghargaan, publikasi pada media massa nasional, dan atau insentif. Pengenaan sanksi kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dapat berupa teguran tertulis, publikasi pada media massa nasional, dan atau disinsentif anggaran. Selanjutnya, untuk mendukung efektivitas dapat melakukan langkah-langkah realokasi atau refocusing APBD tahun 2020 untuk menambah anggaran tanggap darurat COVID-19. Ini juga dilakukan untuk mendukung efektivitas percepatan pencegahan dan penanganan wabah COVID-19. Poin selanjutnya, dapat mengelola anggaran tanggap darurat COVID-19 secara transparan dan akuntabel. Pengawasan. Refocusing itu terjadi pada masing-masing kelembagaan atau kementerian. Untuk pengadaan itu kan semuanya diadakan. Nah, diadakan itu siapa yang akan mengawasi nanti? Yang mengawasi itu APIP, yaitu Aparat Pengawasan Intem Pemerintah. Aparat Pengawasan Intem Pemerintah tadi itu siapa? Yaitu Inspektorat, itu tuh secara internal. Kemudian ada BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, itu secara eksternal. Kemudian ada BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, itu juga secara eksternal. Itu BPK itu untuk mengaudit anggarannya di awal. Kemudian juga ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, kalau KPK itu, kalau udah ada terindikasi adanya korupsi di situ, adanya penyalahgunaan dalam menggunakan anggaran. Itu tuh KPK lagi yang jalan. Untuk melakukan pengawasan, pemerintah telah menyiapkan setumpuk peraturan terkait penanganan COVID-19. Misalnya, telah menerbitkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah, dan peraturan terkait lainnya. Tak cukup sampai di situ, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yaitu tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, pemantauan. Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian melalui Perpu Nomor 1/2020 dan Peraturan Presiden Nomor 54/2020. Namun, seiring perubahan dampak COVID-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah
melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak COVID-19. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dalam keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan nomor 119-2813-SC dan 117-KMK.07-2020 tentang percepatan penyesuaian APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan COVID-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional (SKB, Mendagri, dan Menkyu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35-PMK.07-2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional PMK nomor 35/2020. Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam laporan penyesuaian APBD, laporan APBD, dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, gunanya memastikan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan atau penanganan COVID-19. Maka, sesuai ketentuan PMK nomor 35-PMK.07-2020, pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan laporan APBD tahun anggaran 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan atau DBH-nya. Nah, seperti yang bisa dilihat pada slide berikut ini merupakan beberapa berita terkait pengawasan refocusing anggaran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Kita lihat dari perkembangan ekonomi Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 yang tumbuh sebesar 2,97% pada tanggal 10 Mei 2020. Yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 ini jika kita bandingkan dengan kuartal 4 tahun 2019, maka kita dapat melihat bahwa itu sangat menurun karena kuartal 4 tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu sebesar 5,07%. Hal ini disebabkan salah satunya karena penurunan signifikan indeks PMI manufaktur pada April 2020 ke level terendah. Indeks PMI manufaktur Indonesia sangatlah menurun, yang dimana pada periode April 2020 indeks PMI manufaktur tercatat pada angka 27,5. Yang jika kita bandingkan pada bulan April 2020, indeks PMI manufaktur tercatat pada angka 43,5. Penurunan perekonomian Indonesia tersebut dan juga penurunan indeks PMI manufaktur Indonesia itu sangatlah disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat sekarang ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada saat konferensi pers mengatakan bahwa COVID-19 menurunkan aktivitas ekonomi secara drastis, baik itu dari sisi demand dan juga dari konsumsi rakyat seperti transportasi dan belanja rakyat. Penurunan ini cukup besar dari perkiraan, walau baru terjadi di bulan Maret. Namun, kita akan waspadai kuartal 1 ini untuk perkembangan di kuartal 2 nanti. Dan juga terjadi inflasi sebesar 0,84% pada bulan Maret 2020, yang mana inflasi ini didorong oleh inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Contohnya yaitu dengan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat seperti gula pasir dan telur ayam, dan juga bawang bombay, dan juga naiknya harga rokok pada saat sekarang ini. Angka inflasi tersebut cukuplah bagus,
Namun juga harus diwaspadai karena dapat berarti ada penurunan permintaan akibat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sedang dilakukan pada saat sekarang ini. Di sisi harga minyak mentah Indonesia jugalah sangat turun signifikan seiring penurunan harga minyak dunia karena tertekan demand dan supply akibat pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi, dengan penurunan perekonomian Indonesia yang sangat signifikan ini, yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang terjadi pada saat sekarang ini, maka pemerintahan Indonesia melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi COVID-19 ini dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang hasil dan evaluasi dari refocusing anggaran. Untuk hasil refocusing anggaran, pemerintah melakukan berbagai refocusing seperti pengadaan barang-barang yang dibutuhkan di bidang kesehatan, seperti sanitizer, masker, APD, dan berbagai alat medis lainnya. Berikut contoh refocusing anggaran di berbagai bidang kementerian. Untuk Kemenkes, ada pengadaan atau distribusi obat buffer stock, alat atau bahan pengendalian COVID-19, dan lainnya. Untuk Kemendikbud, ada kegiatan terkait COVID-19 pada RS di PTN. Untuk Kemenlu, digunakan untuk evakuasi WNI, pembelian tiket bagi WNI terlantar di bandara. Pemanfaatan hasil refocusing anggaran juga akan digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, menambah pendapatan take home pay, terutama pada insentif bagi tenaga kesehatan, serta berbagai belanja yang kemudian dibutuhkan untuk melakukan belajar dari rumah, pembelajaran online, dan WFH. Selanjutnya, evaluasi refocusing anggaran. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kemenkyu bersama Kemendagri, telah teridentifikasi adanya beberapa daerah yang belum menyampaikan laporan APBD. Sementara terhadap daerah yang telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD, telah dilakukan evaluasi dengan mempertimbangkan potensi penurunan pendapatan asli daerah, terutama yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, sebagai akibat dari menurunnya kegiatan masyarakat dan perekonomian. Selain itu, evaluasi tersebut juga memperhatikan perkembangan pandemi COVID-19 di masing-masing daerah yang memerlukan pencegahan atau penanganan secara cepat dengan anggaran yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalam.